والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami muliakan guru kita Ustaz Abdul Aziz, guru kita Ustaz Jamiah Alwi, para pengurus jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi, kami mohon hadiah Fatihah untuk pengarang kitab ini guna mendapatkan barokah dari apa yang kita bicarakan bersama. Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini apa? Dipencet apa di sini? Stabil. Biasanya ada FN, F apa? Kalau enak kan ada full screen. Slide. Signal ya. Gambar bukan. Iya kan? Gimana? Iya. Saya di settingan kalau nggak di kabel sih. Miden. Kalau kabel sih. Kalau kabel Kalau HDMI ada nggak sih? HDM Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak bisa. VGA doang. Kabel VGA doang. Oh, ini bukan? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah dicoba di mana-mana. Ya, kita pindah ke Baik. Ini kadang-kadang kita kalau tapi flagnya nggak ada. tersangkut teknologi akhirnya begini. Ini satu. Teknologi satu sisi membuat mudah, di sisi lain kadang-kadang menghambat. Saya lanjutkan, jamaah sekalian, kita masuki pada bab yang ke-9, bab at-tafkir fi 'azimi makhluqatillah, fi 'azimi makhluqatillah ta'ala. Bab tentang berfikir tentang keagungan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita untuk berfikir. Banyak sekali. Tadi saja kita dengarkan bersama, ikuti sholat subuh Ustaz Ishak. Surat yang dibaca dua-duanya mengajak kita untuk berfikir. Berfikir dan berfikir. Bahkan tentang penciptaan kita disebutkan. Tentang mata, tentang mulut, tentang syukur, tentang macam-macam. Satu surat aja berbicara tentang betapa kita saat berfikir masalah-masalah ciptaan Allah sungguh sangat besar. Karena itu Al-Quran dalam ayat-ayat yang tersebar yang jumlahnya 6.666 ayat, banyak sekali kalimat-kalimat yang mengajak kita berfikir dengan berbagai kata yang disebutkannya. Pertama menggunakan kalimat tadzakkarun, ulul albab, tangzurun atau nadhirin, taqilun, tatafakkarun, ta'lamun, tadabbarun, tubsirun. Itu semua
mengajak kita untuk berpikir. Digambarkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah itu sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka berpikir atau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ini jangan dikira kemudian langit dan bumi ini ada dengan sendirinya. Kemudian kita tidak memikirkan bagaimana kebesaran Allah. Di permukaan kita ini ada beberapa kelompok yang berfaham materialis. Materialis itu orang-orang yang berfaham materi. Kemudian mereka mengatakan bahwa dunia ini ada dengan sendirinya, termasuk kita manusia ini ada dengan sendirinya. Mati dan hidup itu, kata mereka, adalah karena faktor alam saja. Sehingga kita tidak mungkin ada hari berbangkit, dan tidak ada yang disebut dengan akhirat atau pertanggungjawaban dari amal kita. Materialis. Kalau kita hanya berpikir itu, tidak pernah berpikir tentang penciptaan Allah, tidak pernah berpikir tentang hari akhirat atau pertanggungjawaban kita dari amal-amal kita, persis kita adalah kelompok materialis. Kelompok yang tidak meyakini akan adanya hari akhir, atau kelompok yang sama sekali tidak mau berpikir tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengakui atau memahami tentang kebesaran Allah, kemudian dia berpikir tentang bagaimana penciptaannya, kemanfaatannya, dan kemudian keagungan yang diciptakan oleh Allah, endingnya dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguh semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Sampai dalam surat Al-Baqarah itu ada orang bertanya, ngapain katanya Allah menciptakan lemut? Lemut itu apa lemut? Lemut tuh di bawahnya nyamuk lagi. Ada nyamuk. Iya. Yang lebih kecil lagi itu anggas. Iya, kalau di kampung saya namanya lemut gitu. Lemut. Binatang yang paling kecil. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha, bahkan lebih kecil lagi, lebih rendah lagi. Untuk apa? Kata mereka, karena mereka tidak pernah mau berpikir tentang penciptaan makhluk Allah, kemudian tidak bisa mengagumi kebesaran ciptaan Allah, tidak bisa mengagumi tentang kebesaran Allah, sehingga dia tidak sampai keyakinannya untuk mengakui tentang kebesaran Allah. Kalau kita ya seperti itu, ya berarti sama dengan mereka, gak mampu berpikir. Maka Al-Quran banyak sekali mendorong berpikir dan berpikir. Coba dari lemut yang kecil itu, lemut yang kecil ternyata terbangun pabrik, apa namanya tuh, baygon, pabrik obat nyamuk, pabrik, banyak sekali. Dari hal yang kecil itu Allah kemudian memberikan kemanfaatannya sangat besar sekali, sangat besar. Ini yang oleh Al-Quran kita diajak untuk berpikir tentang apa? Tentang penciptaan alam semesta atau makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran banyak sekali menyinggung tentang berpikir. Ini diantaranya dalam surat Saba
Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Dimohon kita untuk berfikir, agar berfikir, kata Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab, kelompok berfikir. Kita diajak untuk berfikir. Pertanyaannya, apakah kita pernah berfikir tentang ini semua? Kita kadang berfikirnya tentang apa yang kita makan, besok makan apa, kemudian rezeki kita dari mana. Terbatas itu berfikirnya, tidak pernah berfikir tentang kebesaran Allah, tidak pernah berfikir tentang kebesaran ciptaan Allah, sehingga tauhid kita lemah. Ketika tauhid kita lemah, kita akan bisa diombang-ambing, gampang diombang-ambing oleh kepercayaan apa. Bahkan ini ada ayat yang sering dibaca oleh imam, terutama hari Jumat atau saat sholat Jumat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Terus diakhiri dengan kalimat fadzakir. Masya Allah. Allah mengajak kita untuk memikirkan tentang bagaimana onta itu diciptakan. Gambarannya onta. Onta itu binatang yang bisa menampung air di tenggorokannya ini, menampung air yang banyak untuk perjalanan yang cukup jauh. Itu onta. Dan dia bisa minum dari situ. Allah ciptakan, kemudian Allah disuruh mikir kita, bagaimana bisa seperti itu? Manusia bagaimana caranya supaya bisa membawa air seperti itu? Dikembangkan pikiran itu lebih luas lagi, sehingga kemudian memberikan nilai manfaat bagi kehidupan kita. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu diangkat, dihamparkan langit. Langit dihamparkan, nggak ada cagaknya. Apa cagak itu? Nggak ada tiangnya. Kalau kita kan dikit-dikit pakai tiang. Tapi Allah masang itu segitu luasnya, nggak ada tiang sama sekali. Pernah mikir nggak kita? Masya Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan sebagai paku-paku bumi, sehingga bumi itu tidak bergeser, tidak bergoyang. Tapi begitu pakunya sudah mulai marah, maka justru dia akan membuat bencana bagi kita, karena ulah manusia. Allah ngajak kita berfikir, berfikir dan berfikir. Afalam yasiru fil ardh fayanzuru, kata Allah. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan? Ini ternyata perjalanan penting, jalan-jalan itu. Gak boleh di rumah doang, neplos di rumah aja, gak pernah tahu apa-apa. Allah memberikan ajaran kepada kita, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Ayat yang lain, fayanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Hendaklah kalian berjalan di permukaan bumi ini, kemudian perhatikan, kata Allah. Lihat kejadian-kejadian di alam itu, peristiwa-peristiwa itu. Bagaimana kejadian orang-orang dahulu, orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang berbuat baik. Apa perbedaannya? Dampaknya seperti apa? Allah perintahkan kita untuk
melakukan perjalanan, dan dalam perjalanan itu kita diajarkan untuk berpikir. Ini jamaah ini perlu juga jalan-jalan lagi. Kemarin kan ke Sukabumi, ke rumahnya Pak Pandang, Pak Odang, rumahnya Pak Odang. Terus ibu-ibu ke rumahnya Ustadz Dayat. Terus nanti kapan lagi dari rumahnya Ustadz Dayat itu bisa menyaksikan luasnya hamparan padi, gunung, air yang selalu tidak pernah berhenti, jalan terus di stop nggak mau. Air di rumahnya Ustadz Dayat itu di stop nggak mau, airnya jalan terus. Kita bisa berpikir. Di rumahnya Pak Odang itu ikan kejar-kejaran, tidurnya pun di atas kolam bisa ngeliat ikan ke bawah, nggak tidur di jamaah itu, lihat ikan kejar-kejaran. Kita berpikir kemana? Fayanzuru, perhatikan, kata Allah, perhatikan. Allah ngajak kita atau mendorong kita untuk berpikir dan berpikir. Dan mohon maaf, kalau kita sudah pensiun, kemudian pikiran kita itu tidak digunakan, biasanya orangnya cepat pikun. Mau ke masjid dari rumah, permisi sama istri, mau kemana? Ke masjid. Ternyata lewatnya ke situ samping, entah kemana. Ditanya, Pak mau kemana? Ke masjid. Itu masjidnya. Dia sudah nggak nyambung antara pikiran dan mata, nggak nyambung, linglung namanya, orang linglung. Ke masjid belok kiri, bawa sorban, bawa baju sholat, pakai baju sholat, ditanya mau kemana? Ke masjid. Itu masjidnya sebelah sana. Oh iya ya. Karena apa? Pikirannya tidak digunakan, otaknya tidak digunakan. Maka kemarin saya mendapatkan informasi dari salah satu dokter untuk menentukan orang itu meninggal atau tidak adalah dilihat otaknya masih bekerja atau enggak. Kalau otaknya masih bekerja, masih hidup. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Untuk menentukannya bukan pada nadi, tapi pada otak. Ini maka Allah sekali lagi mengajak kita untuk berpikir dan berpikir. Rasulullah memberikan gambaran yang dipikirkan apa? Kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan jangan pernah berfikir tentang Allah penciptanya. Kalau memikirkan tentang Allah enggak bakal sanggup. Fa innakum la taqduruna qadrah. La taqdiruna atau la taqdiruna, Ustaz? La taqdiruna atau la taqdiruna? La taqdirun. Karena kalian tidak akan sanggup berpikir tentang Allah. Dan bukan wilayah kita. Wilayah kita berpikir tentang ciptaan Allah. Ini banyak sekali ayat-ayat yang ngajak kita untuk berpikir ini. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Katakan kepada mereka, apakah mereka melaksanakan perjalanan atau berjalanlah di muka bumi ini. Kemudian perhatikan bagaimana perbuatan orang-orang yang dahulu itu. Bagaimana Allah menciptakan alam, bagaimana Allah memulai penciptaan dan sebagainya. Bahkan tadi di ayat yang dibaca oleh Ustaz Ishaq itu Allah menciptakan alam ini dengan susah payah. Dengan susah payah. Afalam yasiru fil ardi fayatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhan yasma'una biha. Mereka berjalan di permukaan bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, faham.
Itu jangankan kita jalan lebih jauh, keluar rumah, melihat rumah tetangga ada pohon-pohonan, kemudian bunganya indah, Masya Allah, kita berpikir dari satu pohon bisa melahirkan bunga yang beragam, bermacam-macam. Putiknya warnanya lain, kuncup bunganya warnanya lain. Siapa yang mewarnai itu semua kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bermacam-macamnya ini ternyata mendorong kita untuk berpikir tentang penciptaan makhluk atau alam semesta ini. Rasulullah mengatakan, kenapa kita didorong berpikir itu? Kata Rasulullah, fikratu sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Masya Allah nih Pak. Berpikir sesaat tentang makhluk Allah, tentang ciptaan Allah, lebih utama dibanding sholat atau dibanding ibadah sunnah selama 60 tahun. Ya, umur kita berapa umurnya? Kadang-kadang ada yang gak nyampe 60 tahun. Sudah umurnya gak nyampe 60 tahun, gak pernah berpikir tentang penciptaan Allah lagi, tentang penciptaan alam oleh Allah. Ternyata berpikir Allah memberikan penghargaan yang begitu luas. Hadis-hadis yang lain, berpikir sesaat lebih utama ketimbang sholat sunnah semalaman suntuk. Yang lain lagi, berpikir sesaat lebih utama ketimbang ibadah 1 tahun. Artinya betapa kita diajak berpikir oleh Allah untuk bisa mengagumi dan bisa kemudian meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari pikiran-pikiran kita. Kenapa berpikir itu penting? Karena manusia dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah, mempelajari hal baru. Apalagi sekarang teknologi kayak tadi ini, setelah itu udah berpikir terus, apa ini kok nggak jadi-jadi. Langsung anaknya Pak Mansur berpikir lebih jauh lagi, ini harus saya yang bertindak ini. Maju ke depan bisa diselesaikan. Memahami konsep ajaran-ajaran itu berpikir, memproses pengalaman diri, kejadian-kejadian yang menimpa diri kita, kemudian kita pikirkan apa yang terjadi sehingga kemudian kalau buruk, hal itu buruk, kita evaluasi untuk kita tinggalkan, kalau baik kita tingkatkan. Dan banyak sekali dampak atau akibat positif dari berpikir. Sampai ini para ulama mengatakan begini, Fudail, pikiran merupakan cermin yang memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukanmu. Orang kalau nggak berpikir itu nggak tahu Pak, mana perbuatan baik, perbuatan buruk, karena dia nggak berpikir. Kadang-kadang kita juga ngomong kalau ada orang yang asal-asalan berbuatnya, wah dia tuh memang nggak punya pikiran, nggak punya otak. Kita mengklaim orang yang seperti itu. Itu betapa pentingnya berpikir. Kita aja sudah bisa mengingatkan. Insyaallah saya pernah melakukan perjalanan waktu masih kuliah dengan seorang guru saya, naik mobil penuh isinya. Di tengah-tengah jalan ini menjelang Idul Fitri, pulang Lebaran Idul Fitri. Di tengah-tengah jalan itu sekrupnya copot, sekrup bannya itu hilang. Kita bingung nyari bengkel 1 kilometer ke depan nggak ada, 1 kilometer ke belakang nggak ada, tutup semua bengkel juga kalaupun ada. Pikiran kita habis, ini bagaimana kita bisa jalan, perjalanan masih jauh. Masya Allah, Allah ternyata mengirim orang gila
Ini orang gila betul-betul. Rambutnya panjang, bibas, telanjang. Terus dia sambil lewat ngomong, ambil aja dari sekrup sebelahnya, pasang katanya. 3-3 akhirnya. Innalillahi. Masya Allah. Itu yang berpikir ternyata orang gila. Orang gila aja masih berpikir ini. Saat itu kita kehabisan pikiran. Betapa ketika pikiran tertutup kita nggak bisa melakukan apa-apa. Orang gila, dia sengaja atau enggak, apakah mengingatkan kita atau enggak, yang jelas lewat kemudian ngomong, ambil aja sekrup yang lain itu katanya, dipasang sehingga nanti 3-3. Benar juga saya ini orang, masya Allah, diambil sekrup akhirnya ban itu 3-3 sekrupnya jalan sampai rumah. Betapa pikiran bisa menyelesaikan jalan keluar. Kita aja lagi mumet, gak ketemu pikirannya. Kalau orang gila cuma lewat doang, gak ketemu itu. Orang gila dikirim, Allah mengingatkan kami, pikiran dipakai tuh. Orang gila aja bisa memakai pikiran itu, kok kamu gak bisa memakai? Seolah-olah menegur seperti itu. Betapa pikiran sangat-sangat dibutuhkan. Sampai ini Sufyan Ibnu Uyayyah itu mengatakan, Idzal mar'atu kanat lahu fikrahu fa fi kulli syai'in lahu ibrahu. Apabila seorang menggunakan akal pikirannya, maka pada segala sesuatu terdapat pelajaran. Segala sesuatu terdapat pelajaran. Begitu keluar dari rumah, pikiran kita dipakai, pasti akan kita temukan pelajaran. Ada kucing saja. Keluar rumah ada kucing. Kita akan menyaksikan kucing berdua ternyata duduk berdampingan. Kita kemudian berpikir, akur banget kucing ini. Berpikir. Bagi mereka yang menggunakan pikiran, maka setiap yang terjadi adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita ungkap. Ini pentingnya kita berpikir sehingga kita senantiasa mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita meningkatkan keimanan dari pikiran kita. Kita lihat ini. Jangan lihat gambarnya perempuan begini. Ini dalam rangka penciptaan langit. Allah menciptakan langit yang begitu besar. Lihat meterannya, jaraknya. Berapa ratus triliun meter jarak kita dengan bumi yang paling jauh, dengan alam yang paling jauh. Masya Allah, ini penciptaan langit, penciptaan alam yang kita tidak pernah menjelajah ke sana. Seratus ribu kilometer, 1 miliar kilometer jauhnya, 10 miliar, 100 miliar kilometer. Biliun apa? Triliun. Miliar, biliun itu tadi juta. Betapa alam begitu jauhnya. Ini kecepatan cahaya sudah ngitungnya, karena menggunakan kilo sudah nggak sanggup. Kecepatan cahaya. Betapa jauhnya, seperti kecepatan cahaya sampai seperti ini. Subhanallah, ini alam. Ciptaan Allah yang kita tidak pernah pikirkan. Betapa Allah menciptakan alam begitu luas. Begitu luas. Subhanallah. Setelah dikembalikan, ternyata kemudian di mata kita itu ada bermacam-macam yang merekam ciptaan alam itu. Subhanallah, ini yang saya mengagumi ciptaan Allah, sekaligus saya mengagumi orang yang membuat video ini. Begitu hebat, dikembalikan. Begitu jauh jarak kita dengan alam-alam yang lain, ternyata jarak di dalam mata kita pun sangat jauh sekali pandangannya. Masya Allah.
Pernahkah kita berpikir tentang kebesaran Allah seperti ini? Ini hanya mata. Hanya di mata, belum penciptaan yang lain. Betapa sampai milisenti yang terkecil direkam oleh mata, di dalam mata subhanallah. Inilah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustaz Ishaq itu membaca ayat Al-Balad. Saya langsung nyambung apa yang dibacakan oleh Ustaz Ishaq. Saya bilang, Ustaz Ishaq ini tahu rupanya materi yang mau disampaikan yang dibaca Al-Balad. Saya agak komunikasi dengan beliau karena dalam Al-Balad ini semua ayat yang ngajak kita berpikir, ngajak berpikir tentang bagaimana kita dan penciptaan kita. Nah, para ulama sepakat berpikir tentang 5 hal ini yang harus kita pikirkan, karena memang dampaknya juga akan kelihatan, kata beliau. Pertama, berpikir tentang ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? Apa saja ciptaan Allah itu? Itu digambarkan dari mulai malaikat, jin, manusia, bulan, matahari, langit, bumi, tumbuhan dan hewan yang sangat banyak sekali ragamnya. Malaikat saja bermacam-macam malaikat. Malaikat aja dalam hadis itu sayapnya kalau dikepakkan dari mulai timur sampai ke barat bisa menutupi bumi. Saking besarnya malaikat. Syaitan, jin nggak pernah nampak di hadapan kita, tapi itu makhluk Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syaitan menggoda kita? Kita pikirkan supaya kita tahu trik-trik untuk menghindari syaitan itu. Manusia lebih jauh lagi, Masya Allah. Al-Quran menyebutkan tentang penciptaan manusia sangat rinci sekali. Dari mulai setetes air hina, setetes air mani, kemudian menjadi darah yang kental, dari darah menjadi daging, dari daging kemudian dibuat tulang-tulang dibungkus dengan daging, diciptakan yang lainnya, kemudian menjadi janin, calon manusia, kemudian lahir. Itu seorang ibu yang mengandung anaknya dari mulai dibuahi rahimnya dengan setetes air mani tadi, gak pernah merasakan bagaimana proses terjadi. Hanya dia merasakan kalau sudah mulai ngidam, pengen sesuatu dan sebagainya, mulai dia merasakan. Kemudian kalau sudah umur 7 bulan ke atas, sudah mulai merasakan, katanya mulai nendang-nendang dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah melihat dan menyaksikan bagaimana proses terjadinya manusia seperti digambarkan dalam Al-Quran ini. Berpikir. Setelah jadi, kita pikirkan dengan diri kita. Wa fi anfusikum, kata Allah. Wa fi anfusikum, apakah kemudian dalam dirimu, kata Allah. Afala tubsirun, apakah kalian memperhatikan? Jangan jauh-jauh, Pak. Ini di mata kita ini, di atas mata ini ada yang namanya alis. Di atas kepala rambut. Ini rambut bukan? Alis, rambut juga toh. Dan dia ada di wilayah kepala yang sama. Di wilayah kepala, hanya satu di atas, satu di atas mata. Anehnya, rambut alis yang setiap hari disiram minimal 5 kali dengan wudu, sementara rambut di atas kepala disiramnya bisa 2 hari sekali.
atau paling 1 kali sehari, tapi pertumbuhannya lebih cepat yang di atas ketimbang yang di alis. Apakah kita pernah berpikir itu? Bisa dibayangkan kalau alis itu tumbuhnya, percepatan tumbuhnya sama dengan rambut yang di atas. Seperti apa kira-kira? Repot kita, Pak. Mau manggil Pak Mansur dibuka dulu. Pak Mansur, dibuka dulu alisnya. Masya Allah. Ini. Pernahkah kita berpikir itu? Panjangnya berbeda, percepatan panjangnya. Disiramnya lebih banyak, tapi lambat ya. Subhanallah. Itu gedung yang rapat. Gedung rapat ditutup semua hanya karena alasan AC, debu bisa masuk. Masih masuk debu. Buktinya meja-mejanya kadang-kadang kotor sehingga dilap dengan. Tapi Allah menciptakan saringan kepada paru-paru kita. Rambut dalam hidung ini itu saringan yang paling kuat sehingga debu-debu tidak masuk ke dalam paru-paru. Padahal disedot oleh kita dengan nafas, disedot. Betapa Allah menciptakan keunggulan manusia seperti itu. Pernahkah kita berpikir itu? Subhanallah. Pak Yatno, coba pegang hidungnya. Hidungnya pegang. Nah, itu lubangnya kemana? Ke bawah. Coba kalau lubang kita ke atas, seperti apa? Masya Allah. Lubang kita ke atas, hujan itu masuk semua. Allah menciptakan begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling sempurna. Paling sempurna. Pak Selamat, ini sering naik motor ini. Dan gak pakai helm lagi kalau naik motor. Coba pegang telinganya. Pegang telinga. Ya. Keras, lembut atau lemes. Tapi kan ada tulangnya ini. Coba kalau telinga tidak ada tulang lembutnya, Pak. Itu kalau naik motor kayak berderet, kayak Pak Selamat kalau naik motor nggak pakai helm ini berkibar. Coba. Tapi Allah ciptakan begitu sempurna. Telinganya ini pakai tulang, tapi tulangnya bisa melipat. Bisa dibayangkan kalau tulang ini keras, seperti tulang kaki atau tulang tangan, maka untuk tidur miring susah, nancepnya, ganjel, susah tidur. Nanti tidurnya kayak kerbau, ndak kong aja, karena kerbau itu kan ada tanduknya, itu susah untuk miring dan sebagainya. Betapa Allah menciptakan sangat sempurna. Anehnya lagi, begitu tidur miring, ini nekuk sendiri. Saat nekuk kita bangun, langsung membentuk sendiri. Enggak pernah kita beresi pagi-pagi sempurna, enggak pernah. Betapa agungnya Allah menciptakan kita. Agung sekali. Dalam tenggorokan itu ternyata untuk membunyikan huruf Al-Quran beda-beda tempatnya. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas, pangkal lidah, tengah lidah, atas lidah, sekeliling lidah, semua ternyata dia punya tempat masing-masing. Masya Allah, sempurna sekali manusia diciptakan oleh Allah. Maka kata Allah, pikirkan pada dirimu itu begitu agung Allah menciptakan kita. Kita nggak pernah berpikir itu. Ketika kita berpikir tentang ciptaan Allah, maka digambarkan oleh para ulama yang tumbuh pada diri kita adalah penguatan tauhid kita. Masya Allah, ternyata Allah Maha Agung sekali menciptakan kita. Itu ada salah satu hadis, tapi saya baca beberapa riwayat, ini Israiliyat hadis itu katanya. Ketika Allah menciptakan perempuan agak lama,
Malaikat kemudian nanya, ya Allah, lama banget kok buat perempuan ini. Allah kemudian ngomong, kata Allah, coba perhatikan perempuan itu. Tangan perempuan dengan kedua tangannya, dia bisa melakukan apapun, kata Allah. Tapi ini Israiliyat, banyak yang mengatakan Israiliyat itu hadis palsu, hadis cerita-cerita orang-orang dulu lah. Tapi ketika dibaca indah gitu. Perempuan ketika malaikat lihat dagunya, kemudian ada yang lembek-lembek, kok ini begini ya Allah? Itu air matanya perempuan itu. Loh, buat apa air mata diciptakan? Allah kemudian menjawab, perempuan itu nangis dengan air mata, senang dengan air mata, sedih dengan air mata, bangga dengan air mata, semua dengan air mata. Kalau yang digunakan air mata itu oleh laki-laki biasanya disebut air mata buaya gitu. Karena gak biasa pakai air mata laki-laki, perempuan yang menggunakan air mata. Masya Allah. Allah menciptakan dengan kedua tangannya, perempuan bisa menyanggah kehidupannya, bisa menyanggah anaknya, bisa membelai anaknya, bisa kemudian membuat orang tunduk. Perempuan juga bisa membuat orang salut, orang kemudian ngikut. Allah menciptakan perempuan. Subhanallah. Bahkan dalam surat An-Nisa, bagaimana Allah memuliakan perempuan itu, membuat gambaran-gambaran sindiran, atau bukan sindiran, kias yang Masya Allah sangat indah sekali. Ketika berbicara tentang bersuci, Allah menyebut perempuan itu, menyentuh perempuan itu dengan lamastum. Lamastum itu menyentuh perempuan. Di situ dimaknai, ada yang menyentuh dalam artian menyentuh, tapi ada yang memaknainya adalah berhubungan suami istri. Allah begitu indah menggunakan perumpamaan. Betapa kita berpikir tentang perempuan. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa perempuan itu adalah kebun. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, kata Allah. Subhanallah. Allah tidak ingin bercerita tentang perempuan secara vulgar, tapi perempuan sengaja disembunyikan dan kemudian ditunjukkan kias-kiasnya. Pernahkah kita berpikir, kalau perempuan disamakan, digambarkan dengan kebun, Pak, mohon maaf, ini kaitannya nanti dengan suami istri. Kebun itu kalau ditinggal, gak pernah ditengok, kira-kira seperti apa? Kering, menjadi tumbuh semak belukar, ilalang, bahkan di situ banyak juga binatang-binatang buas. Dari mulai ular dan sebagainya, digambarkan seperti itu. Sama perempuan, istri, kalau nggak pernah ditengok, apa ditinggal jauh, dia akan berpikir, suami saya bagaimana? Apakah kawin lagi? Pak Selamat. Akan berpikir negatif, kotor pikirannya, akan pikiran kotor. Apalagi nggak pernah memberitahu, ditinggal lama, tinggal jauh, nggak pernah ada kabar beritanya. Maka kata Allah, faktu, datangi, tengok, sapa, sentuh. Betapa Al-Quran memuliakan perempuan begitu indah, dengan kalimat-kalimat gambaran yang sangat indah. Afala tatafakkarun, apakah kita pernah berpikir tentang ini semua? Maka Al-Quran sekali lagi mengajak berpikir tentang ciptaan. Ini baru penciptaan alam, belum berpikir tentang nikmat Allah, berpikir tentang janji Allah, berpikir tentang ancaman Allah, dan berpikir tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah mulai siang, Pak Yatno sudah menengok ke belakang, berkali-kali menengok ke belakang.
Ini menggambarkan tanda isyarat. Isyarat. Kalau disambung nanti pertemuan yang akan datang, kita berpikir